1. Halo teman-teman semua, ya kembali lagi di Tin GKI Medan. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, Yesuslah dasar yang teguh dan kita akan selalu aman berada di dalam Dia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama naikkan satu lagu, yaitu Tak Terbatas. Setiamu tak pernah layu
Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bantu, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, agar kita dapat mendengar firman dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman GKI Medan, senang sekali bisa ada bersama-sama dengan teman-teman di ibadah hari ini. Mungkin ini pertama kalinya dan aku juga belum pernah ke Medan sama sekali. Perkenalkan, nama saya Febrianto, saat ini melayani sebagai pembina remaja di GKI Greenfield Jakarta. Jadi walaupun kita terpisah jarak, ini pertama kali juga saya melayani dengan teman-teman di Medan, dan mungkin suatu saat saya berharap kita bisa bertemu satu sama lain. Tapi di dalam kondisi seperti ini, mari kita sama-sama kuatkan hati, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama doa ya. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan menolong kami. Di dalam kondisi apapun saat ini kami ada ya Tuhan, di dalam segala kerinduan dan keinginan hati kami ingin kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong periksalah hati kami dan pikiran kami. Periksalah segala hati kami yang mungkin jahat, yang mungkin kotor. Tapi biarkanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu sekali lagi menolong kami dan memimpin kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh pimpinan-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, masih dalam seputar seven deadly sins, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan soal lust atau hawa nafsu. Teman-teman, kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 27 sampai dengan 30. Matius 5, ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Mari kita buka bersama-sama dan saya akan membacakannya buat kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sebaiknya jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Nah teman-teman, beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya masih ada pelayanan di GKI Cibubur. Saya melayani sebagai mahasiswa praktek 1 tahun, dan saya ditempatkan di rumah salah seorang jemaat. Gitu ya. Dan di sana dia punya TV dan ada TV kabel begitu. Dan saya sangat suka menonton TV di waktu-waktu senggang, mungkin ketika sambil makan ataupun waktu-waktu kosong saya suka menonton. Nah, suatu hari seperti biasa saya sedang mengisi waktu luang yang santai begitu ya. Dan waktu itu saya sedang bersantai-santai dan duduk di sofa dan lagi cari-cari channel-channel yang bagus. Mungkin ada film, mungkin ada serial TV yang bagus. Saya lagi coba di sana. Dan seperti biasa saya sedang cari-cari, tetapi saya menonton satu iklan yang sangat menarik. Dan saya sangat tertarik untuk iklan reality show ini. Karena reality show ini berbicara soal pernikahan. Nah teman-teman, saya tertarik bukan karena saya mau cepat-cepat menikah gitu ya, atau dan lain sebagainya. Tetapi karena
ini punya tema yang sangat unik. Teman-teman, nama acara ini adalah Married at First Sight, atau sering bisa diterjemahkan menikah pada pandangan yang pertama. Teman-teman, biasanya orang-orang mengikuti acara ini, mungkin kita seringkali dengar cinta pada pandangan pertama. Itu mungkin sudah biasa, kita jatuh cinta pada orang pada ketika pertama kali melihat kita jatuh cinta. Nah, reality show ini atau acara ini berbeda, teman-teman. Dia, seperti namanya, itu orang-orang yang mengikuti acara ini harus langsung menikah pada pandangan pertama dengan seseorang yang baru dia lihat di hari pernikahan itu. Teman-teman, jadi bayangkan waktu itu panitia acara itu sudah mempersiapkan dia akan berjodoh dengan siapa. Dan mereka belum berkenal satu sama lain. Pria dan wanita ini belum berkenal satu sama lain. Dan mereka baru akan bertemu, kenalan, sekaligus menikah pada hari itu. Teman-teman, jadi seorang pengantin pria biasanya yang sudah siap di altar gitu ya, dengan pendeta yang akan menikahkan, lalu pengantin wanitanya akan masuk, menunggu siapa yang sudah disiapkan oleh panitia. Teman-teman, bayangkan banyak dari mereka yang belum pernah mengenal satu sama lain, lalu menunggu siapa yang disiapkan pada saat itu. Nah, reaksi dari pengantin ketika melihat yang akan dinikahinya itu, pertama kali melihat dan pintu terbuka, itu beragam, teman-teman. Ada yang senang karena dapat, wah, cantik nih atau cakep nih pasangan idaman saya. Tapi mungkin bisa jadi nggak sedikit yang betul-betul terkejut dan merasa, kok orang ini ya? Kok orang seperti ini ya? Kayaknya nggak cocok deh. Jadi pilihannya antara kita dapat door prize, sesuatu yang bagus, sesuai dengan kriteria kita, atau sisi lain kita apes, zong gitu ya. Dan ternyata suka atau tidak suka, mereka harus mencoba tinggal dulu selama kurang lebih 3-6 bulan. Setelah itu baru, kalau mau, kalau boleh, mereka bisa memutuskan untuk bercerai. Apakah ada yang mau tertarik ikut acara seperti ini? Mungkin boleh? Saya yakin enggak ya. Tetapi ketika melihat dari iklan dari acara ini, jujur saya jadi merenung gitu ya. Di dunia seperti inilah kita tinggal. Di dunia seakan-akan di mana pernikahan atau seksual atau hubungan intim, hubungan yang suami istri itu menjadi sesuatu yang rasanya sudah sangat remeh, sudah sangat gak berarti. Atau bahkan nilainya sudah sangat diputar-balikan dan rasanya menjadi sangat blur, sangat kabur gitu. Teman-teman, kita hidup di dalam dunia di mana relasi atau ikatan pernikahan itu ya bukan sesuatu yang penting. Saya bisa gonta-ganti pasangan seenaknya, saya bisa tinggal bareng, saya bisa seenaknya menikah lalu bercerai, bahkan berhubungan seks di luar nikah menjadi hal yang biasa. Dan di dunia seperti inilah teman-teman kita hidup. Mungkin kita nggak heran dengan dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita yang mungkin sudah demikian. Dan tanpa sadar inilah yang membentuk kerinduan kita, hasrat kita, lust kita, hasrat seksual kita. Teman-teman, kita dibentuk di dunia yang seperti ini. Ketika engkau dan saya pergi ke mall misalnya, bukankah kita tahu misalnya biasanya model-model yang terpampang di iklan-iklannya itu sangat-sangat bagus, sangat cantik, sangat ganteng, mukanya glowing, kulitnya putih, untuk menunjukkan ini loh yang benar, ini loh yang cantik, ini loh yang ganteng, ini loh yang bagus. Kita tinggal di dunia yang rasanya sudah memaksakan standarnya, yang rasanya sudah ingin memutarbalikkan standar kehidupan kita. Dan teman-teman, itulah yang dilakukan di dalam dunia seperti kita. Berikut juga misalnya dengan cara pornografi. Pornografi itu yang menunjukkan kepada engkau dan saya, ini loh yang enak, ini loh yang nikmat, ini loh kepuasan yang bisa kamu dapatkan secara instan. Kamu tidak perlu korban apa-apa, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tinggal kita yang lakukan dan kamu yang lihat. Dan itu sudah ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan tidak jarang anak-anak bahkan dari usia yang kecil pun sudah mengalaminya, sudah pernah nonton video porno maupun masturbasi dan lain sebagainya. Dan di gereja, sulit sekali rasanya kita ngomongin soal itu, bukan? Di gereja rasanya sulit sekali kita ngomongin soal seks, soal pornografi, dan lain sebagainya. Karena seringkali dianggap sebagai sesuatu yang aib, yang tabu. Tapi lucunya di luar sana, kita bisa ngomong hal ini dengan gampang sama teman-teman kita yang ngomongin hal-hal yang jorok. Mungkin sama orang-orang di sekitar kita yang rasanya udah gampang, udah nggak ada rasanya ngomongin hal ini. Tapi di gereja kita susah sekali ngomong. Dan di gereja mungkin ini hal-hal yang tabu untuk dibicarakan atau aib buat dibicarakan. Tapi saya rindu hari ini kita sama-sama bergumul bareng. Bergumul bareng karena ini
problem kita semua. Karena ini kerinduan kita semua. Karena ini pergumulan kita semua yang mari kita sama-sama struggle, bergumul bareng. Bagi teman-teman yang mungkin sedang bergumul dalam masalah pornografi, masturbasi, seks bebas bahkan, ataupun masalah lust, hawa nafsu ini, mari kita sama-sama berjalan di dalam terang firman Tuhan. Teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, hawa nafsu atau lust itu sebetulnya ditetapkan atau dikasih oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia punya hasrat seksual untuk pasangannya. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adan dan Hawa di Taman Eden, Tuhan itu udah ngomong bahkan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Teman-teman, engkau dan saya itu sudah born to be lover. Diciptakan, dilahirkan untuk mengasihi. Kita selalu punya rasa haus akan kasih. Kita punya rasa ingin memiliki cinta. Dan sebetulnya itu diciptakan Tuhan apa? Kudus, bagus, mulia. Kenapa? Karena lewat hubungan itu, suami istri, mereka bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa menikmati Tuhan di dalamnya. Dan bahkan Tim Keller berkata, teman-teman, seks itu seperti super glue gitu ya, atau lem super, yang saling mengikatkan sangat erat dan mempersatukan orang, suami dan istri. Sehingga di dalamnya mereka bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan punya hubungan yang intim dan merasakan Tuhan. Tetapi sebaliknya teman-teman, kita tinggal di dunia di mana seks itu sesuatu yang murah. Dan sudah diputar balikan kebenarannya. Sehingga menjadi sebuah hal yang biasa bagi orang seks di luar nikah. Ataupun punya hawa nafsu dengan orang lain. Dan bahkan sesama jenis sekalipun. Tentu kita tinggal di dunia yang sudah carut marut. Sudah keluar dari apa yang Allah berikan yang sangat indah. Dan bahkan Tuhan bilang, sungguh amat baik di dalam Kejadian. Di dunia seperti inilah kita hidup. Tetapi teman-teman, permasalahannya, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Kenapa lust itu masuk dalam 7 deadly sins? Apanya yang deadly? Apanya yang mematikan? Bukankah ketika saya misalnya punya hawa nafsu, ya itu ada di dalam hati saya mungkin, itu ada di dalam pikiran saya yang kotor, tapi bukannya cuma berhenti sampai di situ. Saya nggak melakukan yang aneh-aneh kok. Itu mungkin cuma merugikan bagi diri saya lah, dan saya nggak merugikan yang lain. Apanya yang deadly, teman-teman? Kita harus kembali kepada apa yang Yesus katakan. Bagi Yesus, akar permasalahannya itu bukan cuma soal, oh saya melakukan hubungan, oh saya melakukan penyimpangan, oh saya melakukan dosa, saya sudah melakukan hal yang jahat. Dosa itu bukan cuma soal itu. Tapi bagi Yesus, akar permasalahannya adalah apa yang ada di dalam hati engkau dan saya. Yesus menyentuh dan membidik jauh ke dalam permasalahan terbesar yang dimiliki oleh manusia, hatimu dan hatiku. Teman-teman, karena itu ketika Yesus berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Teman-teman, gambaran lebih tepatnya mungkin, terjemahan lebih tepatnya adalah menginginkan dengan hawa nafsu. Jadi bagi Yesus, bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, teman-teman, berzina itu cuma soal, oh kalau kamu selingkuh dengan orang lain, itu kamu baru berzina. Tapi kalau kamu menginginkan apa enggak, itu enggak ngaruh. Tapi bagi Yesus, di saat kamu sudah menginginkan seseorang, kamu memandang perempuan misalnya, atau memandang lawan jenis dan kamu menginginkan dia, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Teman-teman, hawa nafsu di dalam hati, itulah kunci utama daripada lust, bahan bakar utama. Kenapa? Teman-teman, hati itu adalah pusat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita digerakkan oleh apa yang kita cintai, bukan? Kita digerakkan oleh apa yang kita kasih. Kita digerakkan oleh yang mana hati kita bilang bagus, oke kita lakukan. Sehingga hati adalah pusat kehidupan manusia. Sampai Amsal itu bilang, dari situlah terpancar kehidupan, kamu harus waspada. Sehingga teman-teman, ini bukan cuma masalah laki-laki doang yang mungkin seringkali banyak bergumul dengan dosa hawa nafsu. Tidak. Studi juga menunjukkan banyak perempuan sekalipun nggak kebal sama godaan ini. Teman-teman, sehingga ini pergumulan kita semua. Pergumulan kau dan saya. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia di mana hawa nafsu itu kayak dijadikan pasar gitu ya. Industri pornografi kan memainkan hawa nafsu orang-orang untuk jadi duit buat mereka gitu ya.
Dan itu yang ditawarkan oleh manusia. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita lama-kelamaan, kita terikat oleh hawa nafsu. Kita melihat manusia itu udah nggak lagi kayak manusia. Dehumanisasi. Manusia itu dari yang tadinya bagus, mulia, pribadi yang berharga, itu hanya dijadikan objek kepuasan. Objek kepuasan. Sehingga yang namanya misalnya masalah cewek atau masalah cowok, itu cuma jadi objek kepuasan. Bukan masalah pribadi yang kita saling mengasihi, saling menghargai. No, itu cuma jadi alat buat memuaskan dengan seks. Dan itulah yang dilakukan oleh pornografi, oleh hawa nafsu. Dan itulah yang juga bisa dilakukan kepada kita, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya engkau dan saya, kita ngelihat lawan jenis. Itu bukan lagi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan, tapi jadi alat pemuas kebutuhan. Kita cuma peduli, oh badannya bagus, oh, dan sebagainya. Kita bisa ngomongin hal-hal buruk tentang dia. Akhirnya kita hanya melihat manusia, hanya sekedar jadi barang. Kalau boleh jujur. Dan teman-teman, justru dari hal-hal seperti inilah banyak sekali orang akhirnya menjadikan manusia lain sebagai alat pemuas kebutuhan. Dan di sini terjadi pelecehan seksual, perdagangan orang, pelacuran, dan lain sebagainya. Akarnya adalah hawa nafsu. Teman-teman, tidak ada seorang pun yang kebal sama godaan ini. Engkau dan saya, bahkan hamba Tuhan sekalipun kalau boleh jujur, saya pun tidak kebal sama godaan ini. Di Amerika maupun di Indonesia sudah begitu banyak kasus hamba Tuhan jatuh dalam dosa yang paling utama apa? Dosa seksual, pelecehan seksual. Dan engkau dan saya, mari kita bergumul bersama. Tuhan mau apa? Kalau engkau dan saya sudah sekian lama bergumul dengan dosa ini dan rasanya udah kebal, udah nggak tahu mesti gimana, udah bingung harus keluar gimana caranya, mari kita sama-sama jalan, coba lagi, yuk, sama-sama Tuhan. Dan kira-kira ada beberapa hal yang mungkin saya rasa bisa jadi pegangan buat kita dan jadi aplikasi buat kita dalam coba melawan hawa nafsu yang ada dalam hidup kita. Nah, saya sih biasa singkat sebagai KTP. KTP. Ya, ini bisa kita ingat sama-sama. Yang pertama adalah kabur. Kabur. Kenapa kabur? Karena seringkali teman-teman, kita minta Tuhan tolong lepaskan aku dari dosa hawa nafsu. Tolong lepaskan aku dari masturbasi pornografi. Tapi kita sendiri nggak pernah mau keluar dari situasi itu. Kita nggak pernah mau keluar dari situasi atau kondisi yang membuat kita jatuh. Dan malah kita jadi mencobai Tuhan dan mencobai diri sendiri. Kita minta Tuhan lepaskan saya, tapi saya membiarkan diri saya dipengaruhi oleh orang-orang, dipengaruhi oleh gadget saya, dipengaruhi oleh segala sesuatu di sekitar saya. Padahal teman-teman, kebanyakan orang jatuh dalam hawa nafsu. Itu biasanya situasinya kurang lebih sama. Karena itu berulang terus. Misalnya teman-teman, penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang cenderung mengonsumsi pornografi itu karena dia ada dalam kondisi bosan, gabut, nggak ada kerjaan di rumah, nggak ada siapa-siapa, dan dia cari kesenangan. Akhirnya dia bermain gadget lah, terus kita mungkin lihat-lihat website, ya oleh nggak lihat apa-apa, mungkin lihat Instagram. Tapi lama-kelamaan kita melihat makin tergoda, mungkin melihat lawan jenis yang berbaju mungkin minim dan lain sebagainya, dan kita lama-kelamaan mulai menonton video porno dan melakukan masturbasi. Dan karena terbiasa dengan pornografi misalnya, bisa melangkah lebih lanjut ke pelacuran dan seks bebas dan lain sebagainya. Teman-teman, kita terjebak dalam sebuah lingkaran yang begitu mematikan, yang sulit buat kita buat keluar. Teman-teman, sehingga apa yang harus dilakukan? Kabur, teman-teman. Paulus mengingatkan kita sebenarnya ketika menghadapi godaan dari hawa nafsu. Dia bilang, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkan, artinya apa? Flee, kabur, lari. Kalau itu menggodamu, larilah. Teman-teman, sama seperti Yusuf yang digoda oleh istri dari Potifar. Dia tidak punya apa-apa pada saat itu. Dan dia tidak punya kuasa untuk melawan dan menahan. Yang bisa dilakukan adalah apa? Kabur. Kenapa? Karena kita nggak sanggup. Karena ketika hawa nafsu itu sudah meresap dan menguasai hati kita, kita nggak sanggup untuk melawan. Sulit. Maka yang pertama adalah kabur. Teman-teman, mari kita gumulkan. Kita sering kali jatuh dalam situasi apa sih? Dan situasi seperti apa yang sering bikin kita jatuh? Mungkin itu rutinitas kita sekarang di rumah yang nggak mudah, yang kita di rumah terus, kita cari kesenangan dengan HP kita main, kita browsing, kita lihat Instagram terus. Dan lama-kelamaan kita jatuh dalam hal-hal yang sama. Apa yang bisa kita ubah? Supaya kita bisa kabur.
mungkin kurang bermain gadget, mungkin kurang sendiri di rumah, dan kita coba cari kegiatan yang lebih bermanfaat, yang lebih menyita waktu seperti olahraga dan lain sebagainya. Coba cari beberapa hal yang bisa kita ubah dan kita patahkan lingkaran setan ini. Ketika kita sudah kabur, ketika godaan itu datang, kita juga harus, yang kedua adalah tolak dan akui. Tolak dan juga akui. Teman-teman, John Piper itu kasih saran ke kita. Kalau godaan untuk berpikiran punya hawa nafsu, ada gambaran-gambaran yang tidak baik dalam pikiran dan hati kita muncul, kita harus tolak dalam waktu paling lambat 5 detik. Ya, paling lambat dalam waktu 5 detik. Kenapa? Karena kita biarkan lebih dari 5 detik, biasanya hawa nafsu itu akan menguasai kita dan kita makin sulit untuk melepaskan diri. Jadi ketika ada godaan itu datang, kita harus bilang, tidak, saya tidak mau. Alasannya kenapa? Karena Kristus sudah mati buat saya. Karena Kristus sudah mengasihi saya. Masa sih saya menyanyiakan pengorbanan Kristus? Masa sih saya main-main lagi padahal Tuhan sudah mengasihi dan menebus saya tanpa syarat? Ganti gambaran yang kotor itu. Ganti gambaran hawa nafsu itu dengan gambaran Yesus yang ada di salib. Sehingga kita ingat perjuangan Kristus tidak sia-sia. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita, dan Dia cukup buat kita. Teman-teman, sehingga mari kita ganti gambaran itu dengan gambaran Kristus yang sudah berjuang mati-matian buat kita, sehingga kita bisa lepas. Dan setelah kita tolak, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Kasih saya kekuatan. Teman-teman, sebegitu kerasnya kita harus berjuang, sampai seperti yang dikatakan Yesus tadi di ayat yang kita baca. Kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buang, karena lebih baik bagimu itu binasa daripada semua tubuhmu masuk neraka. Atau tanganmu yang kanan juga sama, kalau menyesatkan, penggal buang, karena lebih baik satu daripada semua anggota tubuhmu masuk neraka. Teman-teman, Yesus kasih gambaran sini bukan berarti setiap kali kita kalah lawan godaan kita penggal, congkel mata, habis. Enggak. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita, sebegitu kerasnya loh kita harus berjuang menghadapi hawa nafsu. Sampai kita harus, kalau perlu penggal tangan, kita penggal dalam tanda kutip ya. Kalau perlu kita congkel mata, kita congkel, daripada itu menyesatkan kita. Pernahkah kita berjuang sampai sebegitunya? Rasanya kita minta Tuhan tolong, tapi kita sendiri nggak pernah mau berjuang mati-matian. Karena kita nggak punya alasan. Karena kita nggak tahu persis seberapa besar Tuhan sudah berjuang buat kita. Sebegitu besarnya kita harus berjuang. Ketika kita berusaha untuk tolak, teman-teman, kita juga harus tadi akui. Orang seringkali nggak mau mengakui dosa, apalagi dosa yang aib seperti dosa pornografi, seks bebas, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita seringkali nggak mau terlihat lemah sama orang kan. Dan seringkali akhirnya kita jadi berjuang sendiri dan itu sangat-sangat berat. Saya jadi teringat di Amerika itu ada satu kelompok yang namanya Alcoholic Anonymous. Nah, kelompok ini dibuat untuk membantu orang-orang yang kecanduan alkohol, teman-teman. Nah, biasanya orang yang kecanduan alkohol itu sulit untuk lepas karena ya udah mereka bisa pegang sendiri, mereka bisa minum lagi dan jatuh lagi. Jadi biasanya disediakan satu ruang pertemuan. Seminggu sekali mereka bisa datang kapanpun, dan mereka akan datang dalam pertemuan-pertemuan itu. Dan siapapun yang baru datang, misalnya dia kecanduan apa, dia cerita di sana, dia bisa bebas cerita di sana tanpa perlu dihakimi, tanpa perlu dikutuk, tanpa perlu dimaki-maki atau dipersalahkan oleh orang, dia bisa cerita apapun. Dan gerakan ini, kelompok ini membantu banyak orang. Kenapa? Karena seringkali banyak orang nggak kuat berjalan sendiri, tapi nggak pernah mau cerita. Teman-teman, hawa nafsu itu nggak mungkin kita lawan sendiri dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa lebih banyak gengsi dan sombong, dan kita nggak mau cerita. Tuhan mau ada orang-orang yang bisa kita percaya, di mana kita bisa cerita, dan itu bisa Tuhan pakai. Mungkin adalah teman-teman rohani kita yang kita tahu dewasa dan bisa menolong kita, mengingatkan kita, hati-hati ya, ayo kita saat teduh bareng misalnya. Atau mungkin itu pembina kita, mungkin itu hamba Tuhan kita yang kita dekat, kita merasa bisa membimbing kita. Cerita ke mereka. Dengan cerita kita belajar rendah hati dan belajar, saya butuh pertolongan. Saya mau ditolong. Itu adalah langkah pertama dari kesembuhan. Karena seringkali tembok yang menghalangi kita adalah diri kita sendiri, teman-teman. Tembok terbesar dari pemulihan akan hawa nafsu adalah diri kita sendiri. Dan di situ kita sulit sekali kalau kita tidak membuka diri di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika kita sudah K dan T, maka yang terakhir, teman-teman, kita harus P, puas. Puas di dalam Tuhan.
Teman-teman, seorang penulis novel bernama Bruce Marshall pernah berkata begini, seorang anak muda yang membunyikan bel rumah pelacuran secara tidak sadar sebetulnya sedang mencari Allah. Sedang mencari Allah. Teman-teman, ketika Tuhan menciptakan hasrat seksual itu karena Tuhan ingin manusia bisa menikmati satu sama lain, tapi juga menikmati Tuhan penciptanya. Ketika kita mau lepas dari hawa nafsu, maka itu tidak pernah bisa lepas dari belajar puas sama Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Kasihnya cukup buat kita. Dan kita belajar, Tuhan, Engkau kepuasan terbesar dalam hidupku. Bahkan lebih dari pornografi yang receh ini. Bahkan lebih daripada seks bebas yang seakan-akan bisa memuaskan saya. Teman-teman, Tuhan adalah kepuasan terbesar di dalam hidup kita. Teman-teman, C.S. Lewis pernah berkata begini, kita itu terlalu mudah dipuaskan. Kita begitu mudah dipuaskan oleh minuman, seks, dan ambisi. Sama seperti seorang anak yang begitu mudah puas bermain lumpur di sebuah kampung kumuh, karena ia tidak pernah bisa membayangkan apa artinya berlibur di pantai yang indah. Kita terlalu mudah dipuaskan. Teman-teman, seringkali kita begitu mudah dipuaskan oleh pornografi, seks, masturbasi, hawa nafsu. Padahal itu adalah sebuah kepuasan yang receh. Ketika kita sudah melakukan itu, ketika kita sudah menonton atau berpikiran yang kotor, apakah kita puas? Kalau boleh jujur, kita merasa hampa. Kalau boleh jujur, mungkin awalnya kita merasa enjoy, tapi lama-kelamaan, apa ini? Saya kosong, saya hampa, saya tidak berharga. Kita akan merasakan kekecewaan yang berat. Teman-teman, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah kepuasan sejati. Jangan mudah puas oleh kepuasan yang remeh, yang receh. Tapi mari datang kepada Tuhan yang memeluk kita, yang menerima kita, yang mampu memberikan kepuasan karena kasihnya cukup buat kita. Kristuslah harapan kita. Teman-teman, mari datang ke hadapan Tuhan yang penuh dengan hasrat. Kenapa? Karena di hadapan salib Kristus, kita bertemu dengan Allah yang berhasrat. Di PL, biasanya kalau umat melakukan dosa, Allah dibilang Allah yang cemburu. Cemburu dalam arti sini adalah arti yang positif. Allah yang posesif, ingin kita bersama-sama dengan Dia. Api yang pengen Tuhan itu sama-sama kita, Tuhan itu memiliki kita karena Dia tahu yang terbaik buat kita, memuaskan kita. Api yang sama membawa Yesus hangus terbakar dengan api cintanya di Kalvari, di salib. Supaya apa? Supaya Dia bisa bersama-sama dengan kau dan saya. Teman-teman, maukah kita datang kepada Dia? Saya nggak tahu pergumulanmu sekarang, saat ini, dengan hawa nafsu. Atau mungkin kau yang menghadapi godaan yang begitu banyak. Kau yang sudah merasa, Tuhan, aku udah nggak sanggup. Tuhan, aku sudah berulang kali coba tapi gagal. Tapi ingat, selalu ada kepuasan di dalam Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong, puaskan aku dengan hadirat-Mu. Teman-teman, mari datang di hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan menolong kita. Dalam setiap pergumulan kita sekarang melawan hawa nafsu, saya yakin gak mudah. Gak mudah. Tapi saya pengen bilang juga, anugerahnya cukup buat kita. Bagi engkau yang sudah lelah berjuang, mari berjuang kembali. Bangkit kembali dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal kami. Kau tahu persis betapa banyak kami sering kali menyeleweng dari Engkau dengan hawa nafsu kami. Kau tahu persis siapa kami ya Tuhan. Dan kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan apa adanya. Dengan rasa malu kami, dengan kegelapan hidup kami, dengan kebobrokan kami. Tuhan, kami ingin datang kembali di hadapan-Mu. Tuhan, Kau tahu pergumulan kami, dan kami mau meminta belas kasihan-Mu. Tuhan, tolong angkat kami. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan dari belenggu dosa, supaya kami bisa hidup kembali bagi Tuhan. Dan ingatkan kami ya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau memeluk kami. Apapun yang terjadi, Engkau cukup buat kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.